Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, teman-teman sekalian, puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada bab kelima, yaitu pembahasan tentang al-qiyas, tentang qiyas. Baik, teman-teman sekalian harus dipahami bahwasanya usul fikih itu adalah pelajaran atau ilmu yang membahas mengenai eh, bagaimana kita mengaplikasikan sebuah dalil, bagaimana kita melihat sebuah dalil, bagaimana kita mengeluarkan hukum dari sebuah dalil. Dan dalil itu banyak, ada yang disepakati, yaitu 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dan ada juga yang diperselisihkan, di istishab, kemudian mazhab sahabah, kemudian mazhab ahlul Madinah, kemudian syar'u man qablana, dan lainnya. Banyak banget. Hatta yang paling terakhir itu, yang paling lemah adalah mengenai ilham. Ilham, yaitu tentang mimpi seseorang ketemu Rasulullah SAW ataupun semisalnya, apakah dianggap sebuah dalil atau tidak. Baik, di antara semua dalil itu, pembahasan yang paling sulit dikatakan oleh para ulama ialah pembahasan qiyas. Pembahasan qiyas. Maka Hatta guru kami pernah mengatakan bahwasanya kalau seseorang mempelajari usul fikih nggak paham qiyas, seakan-akan dia nggak mempelajari usul fikih. Tapi ketika dia sudah paham qiyas, insya Allah dimudahkan untuk paham yang lainnya. Karena materi yang berat di usul fikih adalah materi mengenai al-qiyas, yaitu mengenai qiyas. Dan dalam qiyas di situ nanti ada namanya materi yang lebih berat lagi, yaitu namanya adalah masalikul illah. Bagaimana mengeluarkan sebuah illah dari sebuah dalil. Bagaimana caranya, apakah sembarangan dilihat, apakah bisa dikeluarkan tanpa ada korinah-korinah, itu dinamakan masalikul illah, yaitu bagaimana mengeluarkan illah. Ada 3 cara ya, ada yang ijma', ada yang nas, sama istinbat. Dan istinbat nanti terbagi lagi, ada munasabah, ada sabr wa taqsim, kemudian ada tankihul manat, dan lainnya. Yang semuanya itu adalah merupakan bagian dari qiyas, dari qiyas. Eh, ketika kita mengetahui hal-hal seperti itu, secara tidak langsung kita telah mendapatkan salah satu yang menjadikan seseorang itu qaulnya mu'tabar, yaitu qiyas. Qiyas. Bahkan para ulama, beberapa ulama itu mensyaratkan lumayan keras pada qiyas. Barang siapa yang tidak paham qiyas, nggak ada hak baginya untuk melihat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena hampir semua hukum itu berputar masalah qiyas. Masalah qiyas. Kalau Al-Quran dan Sunnah langsung itu palingan diikat eh, dengan apa namanya? Dengan ijma'. Tapi kalau qiyas, maka bisa hasilnya menjadi ikhtilaf. Karena qiyas adalah masdarnya dari akal. Akal. Dan akal seseorang itu bisa beda-beda. Cara pandangnya dengan dalil. Baik, dikatakan di sini bahwasanya al-qiyas dulu buatan qiyas secara bahasa
Masdar kota, yaitu bersumber dari kata kota, yaitu kelihatan, yaitu pengukuran gitu ya. Jadi makna qadar yaitu ukuran. Yuqal bisul ardo bisirah. Aku mengukur sebuah tanah dengan ukuran birok. Birok itu dua kepal tangan. Ya, dua kepal tangan. Ai qadar tuha bihi. Aku menghitungnya dengan tanganku. Wastilahan dan secara istilah dikatakan oleh para ulama, yaitu di sini disebutkan oleh Syekh Hasan itu ta'rifnya raddu far'in ila aslin bi illatin tajma'u bainahuma fil hukum, yaitu membawa fara' kepada asal, membawa fara' kepada asal. Artinya hukum asal dibawa kepada fara', hukum fara' dibawa kepada asal dengan illah. Illah di sini kita terjemahkan adalah alasan sebuah hukum, latar belakang sebuah hukum. Tajma'u bainahuma fil hukum. Yang illah itu menjadi penghubung antara dua hal ini, yaitu asal sama fara' pada penghukumannya. Jadi ketika ada fara' yang mirip dengan asal, dan kita tahu asal itu atau asal sebuah hukum itu adalah haram misalnya. Jadi ada hukum yang mirip sama yang hukum asal ini. Maka yang mirip ini kita kiaskan. Kita samakan hukumnya dengan hukum yang mirip yang di awal tadi. Yang awal misalnya haram, maka kita hukumi yang mirip dengan yang asal menjadi haram juga. Dikarenakan ada alasan persamaan di antara keduanya. Sebentar. Baik. Dari pengertian tadi secara bahasa dan istilah, ada yang nggak paham nggak maksud saya kias itu apa? Atau sudah ma'ruf ya insya Allah. Jadi intinya itu kias itu ada hukum yang ada sesuatu masalah yang tidak diketahui hukumnya, itu dikiaskan atau disamakan hukumnya dengan suatu masalah yang sudah tahu hukumnya. Sudah tahu hukumnya. Dikarenakan ada persamaan di antara keduanya. Bisa banyak ya, bisa persamaan dari sisi ilah, bisa persamaan dari sisi bentuknya, bisa persamaan dari sisi sifatnya, yang menjadikan dua hal itu menjadi sama hukumnya. Yang awalnya kasus kedua yang nggak ada hukumnya, itu dicari hukum yang mirip sama dia, atau kita cari kasus yang sama dengan dia yang sudah ada hukumnya. Misalnya khomer. Khomer kita tahu hukumnya adalah disepakati oleh para ulama keharamannya. Keharamannya disepakati oleh para ulama. Kemudian pada khomer itu mempunyai sesuatu sebab kenapa dia diharamkan. Khomer diharamkan dikarenakan memabukkan. Maka apakah memabukkan ini hanya ada pada khomer? Jawabannya tidak. Yang memabukkan ini tidak hanya terjadi pada khomer doang, tapi ada pada yang lain. Nah, yang lain ini ketika ada sifat memabukkan, maka kasus yang lain ini disamakan hukumnya dengan khomer. Sama-sama haram. Dikarenakan ada hal yang menjadi sebab khomer itu diharamkan, sebab itu terdapat di kasus lain. Misalnya kita bilang whisky lah kita bilang, atau bir dan lainnya. Yang di bir atau di whisky ataupun tua dan semisalnya itu ada yang sifat memabukkan. Khamar diharamkan dikarenakan mabuk, sedangkan whisky atau bir kita nggak tahu hukumnya, tapi kita tahu dia memabukkan. Maka dikarenakan itu
dikiaskan hukumnya yang awalnya nggak ada hukumnya kepada hukum yang ada dikarenakan kemiripan di antara keduanya. Dikarenakan kemiripan ada sesuatu yang menjadi penghubung di antara keduanya. Falil qiyasi arba'atu arkan. Yumkinu ma'rifatuha minat ta'rif wahiyah. Pada qiyas itu terdapat namanya 4 rukun. 4 hal yang membangun menjadikan sesuatu itu menjadi qiyas yang sempurna. Qiyas yang sempurna. Jadi kalau tidak ada salah satu di antara 4 ini, maka tidak dinamakan qiyas, tidak dinamakan qiyas. Yang pertama dikatakan di sini rukun dari qiyas itu adalah al-fara'. Al-fara' itu wa huwal haditsatu al-jadidatu allati la hukma laha fil Qur'an awis sunnah aw sunnati awil jama' kal birah masalan. Yang dinamakan fara' itu adalah kejadian yang baru atau kasus yang baru yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah ataupun ijma'. Jadi ada sebuah kasus yang gak ada hukumnya tertulis di Al-Qur'an dan sunnah dan ijma', maka dinamakan fara'. Fara'. Misalnya kalbiroh, masalah seperti misalnya bir. Seperti bir kata beliau sini. Bir itu nggak ada di Al-Quran, mengatakan bir itu haram, nggak ada. Di sunnah juga nggak ada, Rasulullah melarang minum bir, nggak ada. Ijma juga nggak ada, mengatakan bir itu haram, nggak ada. Tapi dari kata bir ini, dari mana kita tahu hukumnya haram? Dikarenakan kias. Yang farak ini, biroh ini adalah farak, yaitu sesuatu kasus yang baru yang nggak ada hukumnya dari Al-Quran, Sunnah ataupun ijma. Kemudian yang kedua, rukun kedua adalah al-asl atau bilang asal. Wa huwal amrul ladzi sayuqasu alaih. Yaitu suatu perkara yang akan dikiaskan kepadanya. Dikiaskan kepadanya. Yaitu dijadikan sumber hukum yang bakal disamakan. Waqad warada an-nassu bihukmihi wa dzalika kal qamar. Bahwasanya yang dinamakan asal ini adalah sesuatu yang sudah terdapat nasnya, yaitu hukumnya dalam Al-Quran, Sunnah ataupun ijma' tentang hukumnya. Jadi asal itu adalah sesuatu yang menjadikan sumber kita bilang penyamaan hukum. Misalnya sini adalah khamar. Khamar sudah ada hukumnya dari Al-Quran, Sunnah, ijma' sudah ada hukumnya diharamkan. Sedangkan yang tadi fara' yaitu kasus baru itu nggak ada hukumnya. Maka yang fara' itu dibawa kepada asal. Disamakan hukumnya sama asal. Apabila terpenuhi syarat dan dawabit yang sesuai. Itu dia. Tidak mengharuskan fara' itu 100% sama dengan asal, enggak. Khamar dan bir itu bisa beda. Khamar itu terbuat dari anggur, bir itu bisa terbuat dari yang lain. Bisa dari minuman oplosan dan misalnya yang jauh dari minuman-minuman seperti anggur itu jauh. Nah, yang walaupun tidak sama bahan buatannya, tapi ada sesuatu yang menjadikan hukum mereka sama. Itu sama-sama memabukkan. Kemudian yang ketiga, dikatakan rukun di sini adalah hukum asal, yaitu hukum dari asal. Wal hukum alladzi ja'a minasyari' lil asal kat tahrim alladzi warada bihi nas al-Qur'ani lil khamar. Dinamakan hukum asal itu atau di kitab-kitab lain dikatakan hukum aja. Wa wal hukum alladzi ja'a minasyari', yaitu hukum yang setelah ditetapkan oleh syariat untuk si asal. Tadi khamar itu asal. Hukumnya apa? Haram, maka itu dia. Kat tahrim alladzi warada bihin nas al-Qur'ani lil khamar. Sebagaimana pengharaman yang telah ada dalam nas Al-Qur'an misalnya. Misalnya khamar. Khamar telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Kata fajtanibuh di situ adalah nahi. Nahi ya dulu ala tahrim. Jadi disuruh di situ dijauhkan. Jadi hukumnya haram khamar. Ada nasnya. Kemudian itu hukumnya jadi haram. Setelah itu baru dikiaskan ke permasalahan baru. Kemudian yang keempat,
Yang keempat dari rukun illah adalah rukun qiyas adalah illah. Illah itu kalau kita terjemahkan sebagai alasan nggak cocok juga. Dibilang sebagai faktor juga nggak cocok. Illah itu sebagai sesuatu, kalau saya bilang illah itu sesuatu alasan hukum atau sesuatu menjadi petunjuk hukum itu ada. Petunjuk hukum itu ada. Misalnya khamar itu diharamkan dikarenakan warnanya kah? Dikarenakan dibuat dari anggur kah? Atau apa? Didapati bahwasanya alasan khamar itu diharamkan adalah dikarenakan al-iskar. Iskar di sini memabukkan. Memabukkan di sini adalah illah. Alasan dikarenakan sesuatu alasan yang menyebabkan khamar itu diharamkan yaitu memabukkan. Alasan ini dinamakan illah. Illah. Kadang di sini wahiyal wasful ladzi yajma'u bihi bainal asal wal fara' wa hiya fi mithalina al-iskar. Yang dinamakan illah itu adalah sifat yang dia menjadi penghubung antara asal dan fara'. Yaitu dikarenakan ada suatu sifat yang terdapat dalam dua hal itu. Ya dalam fara', dalam asal. Tapi asal ada sifat itu dan hukumnya ada. Tapi kalau si fara' ada sifat itu, hukumnya tidak ada. Maka kita cari sifat yang hukum yang mana yang sifatnya sama seperti fara'. Maka didapati bahwasanya ada asal khamar yang mempunyai sifat sama seperti fara', yaitu mengenai bir. Bir mempunyai sifat atau mempunyai illah memabukkan. Khamar juga mempunyai sifat dan mempunyai illah memabukkan. Maka jikalau hukum khamar itu haram, maka hukum bir juga haram. Sampai sini ada yang tidak paham masalah rukun rukun dari kias? Ada yang mau ditanyakan? Atau belum paham? Paham Ustaz, insyaallah. Paham ya insyaallah. Karena masih muda. Baik. Dikatakan di sini fa idza tahaqqaqal iskaru fil birrah allati lam yarid bihan nas hamalnaha al khamri allati warada biha an-nasu wa huwa tahrim wa a'tainal birrah hukmat tahrim wa huwa hukmul asl bi illatil jami'ati bainahuma wa hiyal iskar fa hiya illatut tahrim fil asl wa illatu ilhaqil birrah bihi fi hukmihi wa huwa tahrim. Jika sudah yakin nih kita bahwasanya ada iskar di dalam bir, ada sifat memabukkan di dalam minuman bir yang tidak ada nasnya yang menunjukkan hukum si bir ini, hamalnaha, maka kita bawa hukum si bir ini kepada hukum khamr allati warada bihan nas wa huwa tahrim. Yang hukum khamr ini terdapat nas dari Al-Quran, dari As-Sunnah ataupun ijma' yang menunjukkan hal itu haram. Wa a'tainal birah hukmat tahrim. Dan kita meletakkan atau memberikan kepada si bir ini hukum tahrim, yaitu hukum pengharaman. Wa huwa hukmul asal, yaitu hukum dari si asal. Hukum si asal. Hukum asal apa? Haram, dikarenakan ada iskar. Maka kita bawa biroh juga gitu. Dikarenakan biroh ada iskar, dikarenakan di dalam minuman bir ada iskar, maka kita bawa hukum asal ini kepada bir tadi. Bi'illatil jami'ati bainahuma. Dikarenakan ada illah, ada alasan hukum yang sama di antara keduanya itu, yaitu sama-sama memabukkan. Wahiyal iskar, yaitu iskar memabukkan. Fahiya illatut tahrim. Iskar itu merupakan alasan pengharaman fil asal, yaitu iskar adalah alasan diharamkannya
asal, yaitu khamar. Wa illatu ilhaqil birah bihi fi hukmihi. Dan ilah itu memasukkan bir kepada hukumnya si asal, yaitu menjadi haram, wa huwa tahrim, maka diharamkan. Ada nanyek ya. Afwan ya. Baik, apa-apa. Maka dikatakan di sini wakal aruz, sebagaimana beras juga atau nasi kita bilang. Alladzi lam yarid nas biribawiyatihi. Misalnya adalah beras yang enggak ada nas atau dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah yang menunjukkan hal itu merupakan kita bilang barang ribawi, yaitu komoditas ribawi. Illa ananas jaa biribawiyati al-qamah. Bahwasanya yang ada nasnya doang itu adalah mengenai ribanya gandum. Gandum. Wa illatur riba huwa tu'um. Dalam mazhab Syafi'i, ilahnya dijadikan riba yaitu gandum adalah dikarenakan dia adalah makanan. Wa hadhil illatu maujudatun fil fara'. Maka ilah ini, alasan hukum ini terdapat atau ada di dalam fara', yaitu beras itu sama seperti gandum, sama-sama makanan. Si gandum dihukumi riba dikarenakan dia makanan. Maka ketika kita anggap beras sebagai makanan, maka dia juga kena hukum riba. Wahwal arus, yaitu beras. Fahuwa mat'umun, bahwasanya beras itu adalah sesuatu yang dimakan. Walidzalika fa inna nulhiqal aruz bil bur. Dikarenakan itu kita masukkan, yaitu kita masukkan hukum beras itu ke dalam yaitu gandum. Fanu'ti aruz hukmal bur. Maka kita berikan hukum aruz ini, itu beras itu, kepada hukum gandum ini, sama-sama yaitu ribawiyah, sesuatu yang menjadi barang yang ribawi. Fayahrumu bai'u ba'dihi ba'doh. Maka diharamkan jual beli di antara mereka, dikarenakan dua itu adalah komoditas sesuatu yang ribawi, yaitu beras dan gandum, mutafadilan, yaitu berlebih. Kita bilang jual beli dengan sesuatu tambahan. Wal illatul jami'atu bainahuma hiya at-tu'mu fi kullin. Bahwasanya ilah atau alasan yang menggabungkan antara keduanya itu adalah at-tu'm, yaitu alasan kenapa keduanya itu diharamkan, yaitu adalah at-tu'm, yaitu dikarenakan keduanya adalah makanan. Baik. Kemudian dikatakan di sini aqsamul illah, aqsamul qiyas, yaitu pembagian mengenai qiyas. Baik. Qiyas itu di sini katakan yang qasimul qiyasu min haitsiyati katsiratin ila aqsamin katsirah. Bahwasanya qiyas itu terbagi menjadi beberapa pembagian dari sisi banyak hal kepada beberapa pembagian. Famin dzalika annahu yanqasimu ila qiyasi illah wa qiyasi dalalah wa qiyasi syabah. Bahwasanya di antara itu qiyas itu terbagi menjadi 3 di sini dibuat beliau. Ada qiyas illah, yaitu qiyas dikarenakan sebuah illah, yaitu alasan sebuah hukum, au qiyasud dilalah au dalalah, yaitu qiyas yang menunjukkan adanya tanda-tanda ada ilah di situ, tapi tidak menunjukkan ilahnya langsung. Au qiyas syabah, yaitu qiyas yang dia kita bilang menimbang dari sesuatu hal yang mirip dengannya. Ada misalnya kasus baru
yang nggak ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada dua kasus lain yang terdapat Al-Quran dan Sunnah dan ada hukumnya yang mirip dengan kasus baru ini. Nah, ditimbang yang mana lebih besar kemiripannya. Itu dinamakan kias syabah, yaitu kias yang menimbang dari suatu besar kemiripannya. Baik, yang pertama kias illah. Kias illah dikatakan di sini yaitu wahwal qiyasu alladzi tuzkaru fihi al-illatu sorahatan. Yaitu kias illah itu apa? Adalah kias yang di dalamnya disebutkan illah, alasan hukum secara sorohatan, secara jelas. Secara jelas. Wa takunu dalatan alal hukmi. Dan dia menunjukkan kepada suatu hukum. Suatu hukum. Wa mu'arrifatan lahu. Dan dia menjadi petanda untuk hukum itu. Bihaitsu la yahsunu aklan takhallufu anha. Yang kalau kita katakan nggak layak lah kalau kita nggak menjadikan ilah itu sebagai hal itu merupakan bukan sebuah ilah, nggak layak kita bilang. Kenapa? Karena akal kita bakal menerima hal itu, yaitu bahwasanya hal ini merupakan ilah atau alasan dari sebuah hukum. Jadi ketika melihat itu kita bakal kepikiran langsung ini adalah ilah. Ini adalah ilah. Jadi kalau kita menolak maka akal kita kurang nggak enak rasa menolak kita bilang bahwasanya hal itu merupakan ilah dari sebuah hukum tadi. Dikatakan sini wazalika kaqiyasil birrah al khamri fil tahrim. Dan itu seperti misalnya adalah kias antara bir dan khamr dalam pengharamannya. Artinya ada bir yang enggak ada nasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma', ada khamr yang dia merupakan hukum yang ada suatu kasus yang ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah dan tentang pengharamannya. Bijami'il iskar. Dikarenakan ada persamaan di antara keduanya, bijami'il iskar fi kullin, yaitu ada persamaan di antara keduanya yaitu iskar, memabukkan. Di situ ada sesuatu memabukkan di dalam hal itu, yaitu wahwa illatut tahrim fil asal kama waradat biha an-nususu asyariyatu sarahatun. Yaitu iskar itu merupakan ilah atau alasan diharamkannya si khamr. Sebagaimana telah terdapat dalilnya yang menunjukkan haramnya itu dalam nusus-nusus syar'i, yaitu dalam Al-Quran, Sunnah ataupun ijma' secara jelas. Wahia maujudatun fil fara', dan dia itu yaitu iskar ada di dalam fara', di dalam fara'. Fala yahsunu aklan takhallufu hukmi tahrim anha. Maka enggak cocok lah kalau kita itu enggak make kita mengatakan ini enggak diharamkan dikarenakan ilah itu. Lidala latiha alaih, dikarenakan ada petunjuk yang menunjukkan suatu keharaman itu kepada si fara'. Jadi sudah ada jelas bahwasanya petunjuk bahwasanya itu ada ilah. Ada alasan kenapa asal itu diharamkan, yaitu adalah iskar. Dan iskar ini merupakan alasan khamr diharamkan. Ketika kita mendapati sifat ini di kasus yang lain, yang enggak ada nas yang menunjukkan haramnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hal itu kita kiaskan apabila ada sebab yang di awalnya diharamkan tadi pada kasus yang lain. Jadi misalnya adalah bir nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah yang menunjukkan itu haram. Tapi ada alasan yang sama yang terdapat di dalam sibir, yaitu sama-sama memabukkan, sama-sama memabukkan. Kemudian di sini ada sudah paham masalah kias illah? Ada yang nggak paham masalah kias illah? Atau berat? Kita ulangi lagi. Jadi paham kias illah atau tidak?
Hmm. Baik, kita masuk ke kias dilalah, yaitu kias berupa petunjuk. Dikatakan di sini kias dilalah wa wal qiyasul ladzi lam tuzkar fihi illatu sarahah, yaitu kias yang di dalamnya itu tidak disebutkan ilah atau alasan hukumnya itu secara langsung. Jadi nggak disebutkan ilahnya langsung, nggak disebutkan ilahnya langsung. Kemudian nggak jelas di situ ilahnya, nggak jelas di situ ilahnya. Tadi masalah khamr jelas ilahnya, di ijma dijelaskan ilahnya apa, di Al-Quran dijelaskan, di sunnah apalagi. Tuh, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram. Maka di situ kita pahami tadi adalah muskir itu adalah iskar, memabukkan. Dia mau membuat khamr itu menjadi haram. Itu disebutkan jelas, bisa dicari langsung. Tapi ketika di dalam farak kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan ada ilah itu, tapi kita mengetahui bahwasanya ada tanda-tanda ilah itu di dalam farak. Ada tanda-tanda ilah itu di dalam farak. Saya misalkan di sini wa inna ma yuzkaru ma yadullu 'alaiha kalazimiha masalan. Bahwasanya yang disebutkan di dalam si farak ini hanya yang menunjukkan kepada ilah itu saja, yaitu isyarat kepada ilah saja. Tidak langsung ilahnya disebutkan. Tidak ilahnya kita ketahui langsung, tapi sesuatu isyarat atau petunjuk yang menunjukkan hal itu merupakan ilahnya. Kalazimiha masalan. Misalnya di antara sesuatu yang jadi sifat lazim dari si ilah ini. Oke, saya misalkan di sini adalah wadzalika ka qiyasin nabidz alal khamri fit tahrim. Misalnya adalah kiasnya nabidz kepada khamr. Nabidz enggak ada loh. Kita misalkan adalah nabidz itu enggak ada hukum yang menjelaskannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kita tahu nabidz itu adalah minuman, minuman. Nah, baik. Kita nggak perlu merasakan, kita belum pernah merasakan nabidz, kita belum tahu efek nabidz itu apa, ya, belum tahu kita tahu efek nabidz itu apa. Tapi sebelum kita minum si nabidz ini, kita mendapatkan ada sifat yang mirip dengan si khamr. Sifat khamr itu adalah diantaranya adalah khamr itu diharamkan dikarenakan iskar, dikarenakan memabukkan. Nah, sesuatu yang menjadi tanda minuman itu memabukkan apa? Kira-kira apa? Sesuatu yang menjadi tanda minuman itu memabukkan, ada yang tahu kira-kira? Apa tanda minuman itu memabukkan? Ada yang tahu tanda minuman memabukkan itu apa? Itu nggak perlu merasakan minuman itu mabuk. Tapi ada tanda yang menjadikan hal itu besar kemungkinan memabukkan. Kira-kira apa? Tahu nggak? Ya, Ustaz. Apa kira-kira? Tadi saya ngomong? Baunya, Ustaz. Bisa baunya. Selain itu kira-kira? Bau. Selain bau. Hmm? Kira-kira selain bau apa? Ini kalau sebelum dirasa. Ada efek setelah dirasa tapi dia nggak memabukkan langsung. Tapi ada yang memirip efeknya setelah dirasa. Kira-kira apa? Yaitu misalnya pusing. Pusing kepala minum. Pusing kepala minum. Itu juga bisa dinamakan dalalah, petunjuk menunjukkan bahwasanya ada iskar. Bau khusus itu menunjukkan ada iskar. Walaupun sebelum kita rasa. Walaupun belum kita rasa, itu sudah menunjukkan itu ada iskar di dalamnya. Jadi kalau kita ingin mengharapkan sesuatu misalnya dari jalur kias, itu enggak mengharuskan kita harus mencicipinya, enggak.
kita bisa melihat tanda-tanda ilah itu apa. Ilah itu apa? Kalau saya misalkan yang lain. Misalkan yang lain hewan buas. Hewan buas. Hewan buas itu punya tanda-tanda nggak kira-kira? Pertama, misalnya Rasulullah SAW mengharamkan kita untuk memakan hewan buas. Memakan hewan buas. Di antaranya adalah singa, harimau, dan semisalnya. Oke, baik. Rasulullah mengharamkan hewan buas, di antaranya singa, harimau, dan lainnya. Ilah hukum diharamkannya singa dan lainnya itu adalah hewan buas. Itu ilah. Kebuasannya, buas kita bilang. Baik. Jangan tanya kepada antum, ciri-ciri hewan buas itu apa? Ciri hewan buas itu bertaring, bisa bagus. Selain bertaring, kira-kira apa? Dari makanannya, Ustaz. Dari makanannya misalnya apa? Ya memangsa, misalnya memangsa binatang yang karnivora lah mungkin bahasa lainnya ya. Karnivora, benar. Selain itu, misalnya, ada lagi? Kalau Ana bilang berkuku, mau nggak? Cocok nggak kira-kira? Punya cakar. Setuju nggak kira-kira? Punya cakar, bukan berkuku ya. Punya cakar. Setuju nggak kira-kira? Misalnya kita tambah bercakar. Selain itu kira-kira apa lagi? Kita lihat kebanyakan hewan-hewan buas itu berbulu, misalnya kita bilang. Berbulu. Benar nggak kira-kira? Nah, hal-hal seperti ini kan banyak alasannya nih. Nah, kita cari mana alasan yang paling kuat di antara semuanya. Setelah kita kumpulkan semuanya ini, kita cari mana sih alasan yang paling logis yang menunjukkan hal itu adalah yang menjadi petunjuk bahwasanya itu adalah hewan buas. Misal tadi bertaring, tadi dikatakan, yang kedua karnivora, yang ketiga punya cakar, yang keempat berbulu, yang kelima adalah misalnya kita bilang adalah dia tidak bertelur, melahirkan bentuknya. Misalnya singa, harimau, misalnya kan melahirkan kan, bukan bertelur kan. Nah, dari hal seperti itu, kita ambil yang paling besar kemungkinan, yang besar menjadikan dia itu tanda-tanda bahwasanya hewan itu buas. Maka didapatilah dalam mazhab Syafi'i bahwasanya di antara tanda-tanda hewan buas itu apa? Yang paling kuat dalalahnya dalam mazhab Syafi'i yaitu mengganggu manusia. Mengganggu yaitu memangsa manusia, memangsa manusia. Manusia. Maka dalam mazhab Syafi'i memangsa manusia itu adalah dikatakan yaitu kategori hewan buas. Hewan buas. Kenapa? Karena nggak setiap bertaring itu buas. Nggak setiap bertaring itu buas. Tuh. Dan nggak setiap yang karnivora itu buas. Misalnya kira-kira apa yang karnivora nggak buas? Ada yang tahu? Karnivora nggak buas apa? Kucing. Kucing kan karnivora toh? Makan semuanya karnivora. Karnivora, omnivora itu semua. Kalau karnivora itu misalnya paus. Paus itu karnivora seingat saya ya. Apa lumba-lumba itu karnivora. Lumba-lumba karnivora itu enggak memangsa manusia, enggak buas. Tuh. Jadi ketika mazhab Syafi'i diambil bahwasanya yang dinamakan hewan buas itu adalah hewan yang dia mengganggu manusia. Mengganggu manusia dan dia menyakiti manusia dan dia dapat menerkam manusia. Maka ketika kita dapatin tadi dikatakan seperti itu, maka kita nggak perlu dulu lah, nggak perlu langsung melihat giginya lagi. Ketika kita tahu sifatnya adalah suka menerkam manusia, maka itu sudah menjadikan alasan bahwasanya hewan itu diharamkan. Walaupun nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah.
itu diharamkan. Nah, nanti setelah itu baru ada pengkhususan, misalnya ikan hiu. Ikan hiu memangsa manusia nggak kira-kira? Ikan hiu memangsa manusia atau tidak? Memangsa Ustaz. Kayaknya. Ya, ikan hiu memangsa manusia dasarnya, ikan hiu. Tapi apakah dalil keumuman tentang halal bangkai laut itu kalah dengan dalil tentang keharaman hewan buas? Atau kebalikannya, keharaman hewan buas ini kalah dengan dalil keumuman dibolehkannya bangkai laut? Nah, seperti itu hal-hal yang terjadi. Atau dua dalil ini dikalahkan dengan keumuman keharaman makan bangkai? Itu juga. Nah, dari situlah berbeda-beda pendapat ulama. Di antara itu kias. Jadi cara pandang ulama itu berbeda-beda bisa ngelihat kias itu. Melihat sebuah illah. Baik. Maka dikatakan ini bijami raihati al-mustaddah fi kullin minhuma. Kenapa si nabis ini diharamkan? Karena ada illah yang sama di antara khamr dan si nabis itu, yaitu sama-sama mempunyai bau yang keras, yang khas. Dari si khamr pada dua hal itu. Kita mencium baunya ada pada khamr, kemudian kita cium juga di nabis, kok sama baunya seperti di khamr. Maka itu sudah menjadikan tanda bahwasanya nabis itu diharamkan dikarenakan ada bau. Yang bau itu menunjukkan bahwasanya hal itu adalah minuman keras. Tuh, di antara misalnya. Kira-kira paham kias dalalah atau ada yang nggak paham? Maka dikatakan ini fahuna lam tuzkar al-illah. Di sini nggak disebutkan ilahnya langsung. Nggak disebutkan nama ilahnya langsung, yaitu iskar. Sorohatan, yaitu secara jelas. Wa innama zukiro lazimuha. Bahwasanya yang disebutkan hanyalah sesuatu yang melazimkan ilah itu. Sifat yang harus ada pada ilah itu. Yaitu bau khas. Wahuwa ar-raihatu al-mustaddah. Adalah ala wujudiha. Yaitu bau yang kuat yang menunjukkan adanya unsur memabukkan dalam minuman itu. Jadi ada misalnya kalau di kimia misalnya telah diteliti oleh orang-orang kimia bahwasanya sesuatu yang memabukkan itu mempunyai bau seperti ini. Maka ketika kita cium minuman yang sama baunya seperti bau itu, maka kita hukumnya haram. Dikarenakan apa? Baunya itu menunjukkan sesuatu yang baunya itu adalah menunjukkan adanya sifat memabukkan. Terus zaman sekarang lebih dakik lagi ya, lebih dalam lagi. Itu setelah diteliti, ana lupa ya. Bentar. Baik. Setelah diteliti lagi sama ahli sains sekarang, bahwasanya kadar alkohol yang memabukkan itu adalah apabila sampai ke taraf 10% sampai 20% 10 ke atas. Artinya 10, 11, 12 itu sudah bisa mengakibatkan orang yang minumnya jadi mabuk. Nah, sekarang nggak perlu lagi kita cium baunya, nggak perlu lagi kita rasakan, cukup dikasih bendanya kepada ahli kimia, mereka meneliti bahwasanya di dalamnya itu ada kadar alkohol yang dapat memabukkan. Walaupun bau alkoholnya nggak ada, walaupun warna alkoholnya nggak ada, tapi sudah telah diteliti bahwasanya kadarnya itu sama seperti kadar khamar yang diharamkan. Sama-sama 10 sampai 20%. Kalau khamar
itu diharamkan dan kadarnya itu ada 10-20% alkohol, maka ketika kita dapati ada makanan ataupun minuman yang kadar alkoholnya di atas 10-20%, maka kita haramkan walaupun baunya nggak bau khamr. Misalnya kan mungkin sekarang ada orang buat misalnya khamr yang baunya wangi, ada minuman yang memabukkan tapi wangi. Itu nggak perlu kita coba-coba lagi. Kita teliti pakai ahli sains, didapati bahwa misalnya kadar alkoholnya sudah sampai taraf tertentu, itu sudah kita katakan bahwasanya hal itu diharamkan dikarenakan sama ilahnya seperti khamr. Kalau khamr diharamkan yaitu apabila kadar alkoholnya sampai 10-20%, itu yang menyebabkan memabukkan, maka jika kita dapati ada minuman yang kadar alkoholnya 10-20%, maka kita haramkan juga. Baik, kita lanjut. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Maaf tadi agak ribut ya, teman-teman. Jadi teman-teman paham nggak kias dilalah atau kias dalalah? Ada yang nggak paham? Yulia, paham nggak Yulia? Syahidan Sultani paham? Karena kias dilalah termasuk kias yang susah dipahami loh oleh orang loh. Kalau antum paham sekali dengar, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Paham nggak kias dilalah tadi? Ya, sementara ini paham, Ustaz. Sementara, Masya Allah. Tapi ini, Ustaz, apa Ya, namanya, mungkin boleh bertanya, Ustaz. Artinya kalau dilalah ini kan seperti disebutkan di situ kan fahuna lam tuzkar al-ilah. Ya. Di situ nggak disebutkan al-ilah gitu ya. Secara jelas gitu ya. Artinya memang agak sulit juga ya saja. Artinya orang harus berpikir lebih keras begitu. Ya, seperti itu saja. benar. Kias itu emang dibutuhkan pemikiran yang mendalam. Maka kalau pemikiran orang yang pendek itu nggak bisa pakai ilah bagus-bagus. Nggak bisa. Karena dia harus mencari apa saja sih tanda-tanda bahwasanya ilah itu ada. Tanda-tanda ilah itu ada. Saya misalkan yang lain. Tahu nggak pengkiasan, walaupun ini ada dua versi ya. Ada yang mengatakan ini masuk ke bab hamlul mutlak alal muqayyad, tapi ada yang mengatakan ini masuk ke bagian kias. Saya misalkan adalah kalau dalam wuduk syahidan, kita membasuh tangan sampai mana? Dalam mazhab Siku, Syafi'i. Sampai siku. Itu sepakat para ulama sampai siku. Baik. Kemudian Anda tanyakan ketika tayamum, apakah Allah sebutkan sampai mana? Faksilu wujuhakum wa aidikum min. Nah, cuman sampai aidikum doang. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Cuman bilang aidikum doang. Anda tanya di situ kata tangan aidikum. Sampai mana di surah Allah kita tayamum? Apakah ada disebut di situ? Gak ada. Baik. Di sini ada dua hukum. Satu masalah tayamum.
yang Allah Subhanahu wa taala nggak nyebutkan sampai mana batasan tayamum tangannya. Benar nggak kira-kira? Allah nggak nyebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi ada wudhu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan batasan. Nih, batasan tangannya. Batasan tangannya. Apakah boleh kita kiaskan antara wudhunya, antara tayamum dan wudhu? Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena di antara keduanya ada ilah, yaitu ada ilah yang sama. Ilahnya apa? Yaitu mengenai apa? Mengenai toharoh. Toharoh wajib. Toharoh wajib. Jadi kalau toharoh doang bisa kena yang lain. Tapi ada yang menunjukkan yang lain, yaitu sama-sama toharoh wajib. Yaitu toharoh wajibnya untuk apa lagi? Yaitu untuk sholat juga dua-dua. Dua sholat. Jadi dua hal seperti itu sudah menunjukkan bahwasanya ini bisa dikiaskan. Nah, hal-hal seperti ini banyak orang gak kepikiran. Bahwasanya ada ilah yang menggabungkan antara wuduk dan tayamum, yaitu sama-sama toharoh wajib, yaitu toharotul wajibah, sesuatu toharoh yang diwajibkan, dan sama-sama untuk pembolehan sholat, sama-sama untuk pembolehan sholat. Kira-kira paham Syahidan Sultani? Jadi ketika kita memakai kias itu emang kita harus pikir lebih dalam dari normalnya. Makanya ulama itu paling sulit melakukan kias. Bukan berarti sulit bagi mereka, maksudnya mereka bisa dikatakan sampai taraf ulama itu dinamakan karena mereka mampu mengaplikasikan kias. Tapi ketika mereka tidak mampu menggunakan kias dengan benar, maka mereka dijauhkan dari kata ulama. Maksud ulama di sini adalah mujtahid. Makanya beberapa ulama itu enggak memasukkan yang namanya Ibnu Hazm, yang namanya adalah Daud Al-Zahiri, yang namanya kadang kita bilang adalah para muhaddis. Itu para ulama, beberapa ulama muhaddis itu para ulama lain enggak memasukkan dalam jajaran mujtahid mutlak. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menggunakan kias. Tidak mampu menggunakan kias. Kalau kita bilang zohiri semuanya, kias semua dinafikan. Padahal Allah mengatakan fa'tabiru ya ulul absar. Wallahu taala alam. Paham nggak Syahidan Sultani? Iya, ya. Cuma apa namanya? Kalau dibandingkan dengan kias sebelumnya itu apa memang lebih ini ya, lebih sulit gitu ya? Kalau yang Emang kias lebih sulit. dalalah. Lebih sulit. Makanya antum nanti mengeluarkan namanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya, kalau tadi saya misalkan adalah masalah apa tadi? Masalah hewan buas lah, hewan buas. Hewan buas. Kapan sih dikatakan hewan buas? Ya kan? Ada antum bilang tadi karnivora, ada yang mengatakan tadi bertaring, ada yang mengatakan tadi menerkam manusia, ada juga yang mengatakan harus berkuku tajam, kemudian dan lain-lainnya. Semuanya nanti ini diuji. Misalnya berkuku tajam. Apakah ada yang berkuku tajam tapi Rasulullah SAW nggak haram kan? Kira-kira ada? Ada nggak kira-kira? Ada. Kira-kira misalnya apa? Burung. Burung kukunya tajam nggak kira-kira? Ya, Rasulullah SAW nggak tajam. mengharamkan. Maka disalahkan. Kalah diuji di sini. Kemudian dicoba lagi. Yang bertaring. Apakah setiap yang bertaring itu dijauhkan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya enggak. Ada hewan-hewan yang lain bertaring. Misalnya ada ikan. Ikan bertaring enggak kira-kira secara gigi? Bertaring. Tuh. Dan dicoba semuanya. Yang makan daging. Apakah setiap yang makan daging diharamkan Rasulullah? Coba semuanya. Maka bersisalah satu ilah.
yang menjadikan satu dalalah yang menunjukkan bahwasanya hewan itu buas. Hewan itu buas. Nanti dinamakan tankihul manat, yaitu pengujian dari sebuah ilah. Jadi kita bisa menyebutkan semua ilah, sebutkan aja. Tapi setelah itu kita uji. Ada enggak yang bertentangan, ada enggak yang enggak dipakai. Sampai bersisalah ilah-ilah yang mu'tabar saja, yang diakui saja. Kira-kira paham? Syahidan Sultani? Dan berat enggak kira-kira Iya, permasalahan? paham Ya, Ustaz. ayam kukunya tajam, bener. Tapi ayam Rasulullah SAW bolehkan makan. Ya, misalnya seperti itu. Atau berbulu saya bilang tadi. Dipahami? Wah, enggak setiap bulu. Itu ada yang berbulu enggak diharapkan Rasulullah. Misalnya kambing, dan semisalnya. Dan harus dilihat dari lawazimnya banyak ya. Lawazim hukum, lawazim sifat, kemudian lawazim, kemudian apa yang kita bilang akibat. Akibat. Yaitu apakah misalnya eh, kita misalkan adalah pembunuhan. Walaupun ini agak jauh ya, pembunuhan. Ini seberapa ulama memakai contoh ini, tapi saya pribadi kurang cocok ya contohnya. Misalnya pembunuhan dengan benda tajam. Pembunuhan dengan benda tajam. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang membunuh dengan benda tajam, maka dihukum kisos. Dihukum kisos. Kira-kira apa hasil dari pembunuhan dengan benda tajam itu? Apa hasilnya kira-kira? Kira-kira hasil dari pembunuhan dengan benda tajam apa? Yang pertama adalah kematian. Benar nggak kira-kira? Kematian. Yang kedua apa? Kira-kira? Dosa. Dosa besar. Dan lainnya disebutkan oleh para ulama. Nah, ada yang baru, hukum baru. Misalnya nggak disebutkan oleh Rasulullah. Membunuh, memukul orang dengan sesuatu benda yang berat. Benda yang berat. Apa hasilnya? Sama-sama dengan kematian. Sama-sama menghasilkan dosa besar. Dikarenakan sama hasilnya ini, maka dihukum. Sama-sama dihukum. Walaupun misalnya Allah dan Rasulnya nggak ada menjelaskan tentang hukum membunuh mengena dengan benda yang tidak tajam, misalnya tumpul, dipukul dan lainnya, apakah kena kisos? Nah, tapi setelah kita lihat hasilnya sama, maka itu menunjukkan ada ilah dalam itu. Ada ilah dalam itu. Sama, yaitu sama-sama menghasilkan kematian. Dan hal seperti itu banyak sekali ya, banyak sekali yang harus dipikirkan. Jadi nggak sembarangan kita mengatakan sesuatu itu nggak ada ilahnya, nggak bisa. Oke, saya misalkan satu lagi, semoga lebih paham. Baik, khomer itu tadi kan diantara ilahnya apa kira-kira? Khomer diharamkan, ilahnya kenapa? Kira-kira khomer tadi ilahnya diharamkan apa? Ada yang ingat tadi? Khomer diharamkan dikarenakan memabukkan, benar nggak kira-kira? Memabukkan, sepakat kita memabukkan. Khomer diharamkan karena memabukkan. Oke, baik, kita mulai yang lain. Sudah tahu kita karena diharamkan karena memabukkan. Apa hukum dari memabukkan khomer? Kira-kira apa hukum dari memabukkan khomer? Maksudnya apa kita bilang konsekuensi dari memabukkan khomer? Rasulullah mengatakan ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Khomer itu memabukkan. Ya, memabukkan. Kalau memabukkan, maka sedikit dan banyaknya. Kalau memabuk, kalau banyaknya memabuk, kalau banyak mengakibatkan
mabuk, maka sedikitnya diharamkan. Oke. Kira-kira paham nggak? Khamar itu diharamkan dikarenakan memabukkan. Khamar itu memabukkan, dan hukum dari memabukkan itu apa? Kalau dia memabukkan, ketika diminum banyak dia memabukkan, maka sedikitnya diminum walaupun nggak mengakibatkan mabuk, tetap diharamkan. Tetap diharamkan. Sampai sini paham? Ada yang nggak belum paham di sini? Ini paham atau enggak? Yulia paham ketika di sini? Akarif, Marwan, Hidayatullah paham? Baik. Anda anggap jadi wakil dari antum. Oke, yang Anda tanya, kita ada narkoba. Narkoba misalnya jenisnya adalah ganja. Anda tanya sama antum, memakai ganja banyak memabukkan atau tidak? Memabukkan nggak memakai ganja banyak? Memabukkan nggak kira-kira? Memabukkan. Memakai ganja kalau banyak itu memabukkan. Ini kita sudah tahu hukumnya memabukkan. Maka memabukkan ini kita kiaskan ke atas, sudah jelas ini. Tapi yang jadi permasalahan selanjutnya apa? Apa hukum memakai ganja yang sedikit, yang tidak memabukkan? Kira-kira apa hukumnya Aksyahi dan Sultani? Kira-kira apa hukumnya? Ada yang mau coba hukumnya apa? Hukumnya apa memakai ganja yang kenapa? Kira-kira apa? Ta'lilnya apa? Alasan hukumnya apa? Antum yang bisa antum jelaskan ke anak. Apa? Kenapa kira-kira? Bisa dijelasin atau tidak? Kalau tidak, nggak masalah. Kenapa? Karena ada konsekuensi dari, ya, bagus, memabukkan sedikit banyaknya. Baik. Pada khomer, ketika dikatakan khomer itu diharamkan dikarenakan memabukkan, maka ada konsekuensi hukum juga selain memabukkan itu. Yaitu kalau dia memabukkan banyak, maka kesedikitnya juga diharamkan, walaupun tidak memabukkan. Begitu juga jenis yang lain. Apabila jenis yang lain, yang dia memabukkan banyaknya, maka juga diharamkan ketika sedikitnya, walaupun tidak memabukkan. Misalnya ganja. Misalnya apalagi nikotin. Nikotin itu kalau banyaknya memabukkan kira-kira. Kadar memabukkan ke nikotin. Nah, nikotin itu bisa menyebabkan memabukkan, hilangnya akal apabila banyak dimakan atau banyak dikonsumsi. Ketika nikotin ini diletak di rokok yang dia sedikit, maka apa hukum rokoknya jadinya? Paham kira-kira sampai sini? Ada yang tidak paham? Ini paham atau enggak? Takutnya enggak paham nih. Paham atau tidak? Anda perlu suara antum nih. Nanti diam-diam enggak tahu, sulit, sesat nanti kita. Ada enggak paham. Tuh, jadi lawazim di sini paham kira-kira? Arif paham semua? Paham, alhamdulillah. Paham. Kalau Baik. ilatnya misalnya diganti gimana Ustaz? Misalnya ilat apa? Membahayakan Membahayakan, atau beracun gitu gimana? beracun. Maka itu ilah inti, benar ya? Beracun ilah inti. Iya. Kira-kira tanda dari sesuatu itu beracun apa, Pak? Misalnya, Ya, dia dalam kadar tertentu bisa mematikan. itu akibat ya, akibat. Yang anak tanya, tanda-tanda sebuah benda itu dikatakan racun itu apa? Sebelum kita sentuh,
Nggak perlu kita rasa, nggak perlu kita minum, kita tahu itu beracun dari mana kira-kira. Selain kita minum, selain kita jadikan korban, kira-kira dari mana Pak? Ya mungkin pakai detektor mungkin. Detektor satu, yang kedua apa lagi? Bau, ya kan? Yang Bau. ketiga apa lagi Pak kira-kira? Ketika dilihat sakit mata misalnya macam bawang. Dan hal seperti itu tanda-tanda bahwasanya hal itu beracun. Maka yang tanda-tanda itu dinamakan dalalah. Kias dalalah. Kias dengan sesuatu yang menunjukkan tanda dari sebuah ilah. Tanda dari sebuah ilah. Misalnya Allah dan Rasulnya telah mengatakan sianida itu haram. Sianida itu haram misalnya. Kemudian diteliti oleh para ulama, kenapa sianida diharamkan? Karena dia menyebabkan kematian. Oke. Kemudian diteliti juga oleh para ulama, dari zat apa sih sianida ini menjadi sesuatu yang membuat kematian. Maka diteliti oleh para ulama bahwa sianida ini punya sifat sendiri. Misalnya kalau dilihat sakit mata, kemudian kalau diletak di suatu gelas panas bawaannya, dan lainnya. Ketika kita dapetin dalalah petunjuk-petunjuk yang menunjukkan sianida itu, maka ketika kita dapati hukum yang lain yang nggak ada hukumnya, sama sifatnya seperti sianida, maka sudah kita katakan bahwasanya itu juga merupakan sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena ada dalalatul illah di dalam hukum fara tadi. Kira-kira paham atau nggak paham? Emang agak sulit, bukan antum aja yang sulit di sini. Teman-teman saya juga ketika memahami ini sulitnya minta ampun ya. Sulitnya minta ampun. Bahkan banyak contoh saya sebutkan baru mereka paham. Baru mereka paham. Teman saya maksudnya teman sekelas ya. Teman sekelas kampus. Baik, kita masuk ke ilah selanjutnya. Yaitu ini apa ini? Kias selanjutnya. Kias syabah. Kias dari sisi kedominanan sebuah sifat. Yang itu wahwal qiyasul ladzi yataraddadu fihi al-far'u baina aslaini yatajazabanihi wa yahtamilu an yulhiqa bi kullin minhuma wa yulhaq bi aktsarihima syabahan bi, yaitu qiyas yang dia sebuah fara'nya itu hukum yang belum ada hukumnya itu suatu masalah yang tidak ada hukumnya itu dia mirip di antara dua hal asal, dua hal yang ada hukumnya. Yang dua hukum ini saling mengklaim atau kita bilang saling mendekati dari beberapa sisi dari hukum yang bakal kita cari ini. Dan dia itu bisa kemungkinan masuk di antara kedua itu. Bisa masuk keduanya itu. Maka dia dimasukkan ke dalam yang paling banyak persamaan di antara keduanya. Di antara keduanya. Di sini dimisalkan oleh Syekh apa ini? Wadzalika kal abdi ar-raqiq ayyaman kana raqiq. Yaitu misalnya adalah seperti hamba saya zaman dahulu. Idza atlafa, yaitu jika dia itu rusak atau ya rusak misalnya. Fa innahu yataraddadu domanu baina aslain. Bahwasanya ketika hamba saya itu rusak atau jadi ya terbilang sakit dan semisalnya, maka hamba saya ini dimasukin kategori apa? Kategori apa? Karena ketika dia masuk kategori A, perlakuannya harus beda. Kalau dia masuk ke kategori B, maka dia perlakuannya beda. Yaitu dikatakan di sini baina asla ini dari dua jenis asal yang berbeda. Wahuma al-insanul hur awil mata. Yaitu apakah budak itu disamakan dengan manusia dewasa, manusia merdeka, ataukah disamakan dengan barang? Dengan barang. Nah, di sini perhatikan ada budak. Zaman dahulu kita bilang budak itu adalah jenis ketiga
dari suatu makhluk, kita bilang. Digagas dari suatu makhluk. Ada namanya manusia, ada namanya budak, ada namanya hewan, ada namanya hewan dan sejenisnya. Nah, budak ini di tengah-tengah, di tengah-tengah. Nah, kemudian para ulama mencari hukum. Kalau ada budak yang rusak, kalau ada budak yang mati, ini gantinya dengan apa? Misalnya ada orang merdeka nih, orang merdeka membunuh budak. Apakah orang merdeka ini dibunuh juga? Ataukah dia hanya sekedar mengganti harga si budak ini? Kalau dia dibunuh, maka dikarenakan alasan dia juga manusia. Kalau dia diganti dengan uang, maka dengan alasan bahwasanya dia merupakan suatu barang juga. Suatu barang. Fahuwa min haitsu al-adamiyah wa katsirun min at-takalif asy-syar'iyyah yushbihu al-hur. Bahwasanya si budak ini dari sisi kemanusiaan dan dari banyaknya beban hukum syar'i yang diberikan kepada dia, maka dia seperti seperti orang yang merdeka, seperti orang yang merdeka. Nah, budak itu bisa Islam, budak itu bisa sholat, budak bisa ibadah, budak bisa makan, bisa minum, bisa nggak usah itu, bisa ibadah. Nah, ibadah ini adalah sifatnya seorang yang merdeka. Apakah bisa kita kiaskan hamba sahaya ini dengan orang merdeka? Jika kita kiaskan hamba sahaya ini dengan orang merdeka, maka bagi siapa saja yang membunuh hamba sahaya, maka dihukum juga dia dengan dibunuh kembali. Dibunuh kembali. Itu konsekuensi hukumnya. Tapi di sisi lain dikatakan ini, wa min haitsu innahu malun yuba. Adapun dari sisi bahwasanya dia adalah harta yang dijual belikan, wa yushtaro, yaitu dibeli, wa yuqaf, sesuatu yang bisa diwakafkan. Wa tutman ajza'uhu bimana qasa min qimatihi, yaitu ada tanggungan kalau kita itu jual budak, kemudian ada yang kurang dari yang kita berikan, kita jual. Ada aibnya misalnya yusbihu al-mata. Maka dari hal-hal seperti ini, yaitu sifat budak bisa dijual belikan, sifat budak bisa dijadikan wakaf, sifat budak bisa dijadikan sesuatu yang bisa diganti kalau ada kekurangan. Ini kan semuanya sifat barang, sifat benda, sifat benda. Maka dia disamakan seperti barang. Faiza tarot dan nazoru, maka jika ada, kita bilang, kebingungan. Nah, kebingungan dalam ilhaknya, yaitu memasukkan antara dua jenis ini, apakah budak itu masuk ke dalam jenis manusia, yaitu dikiaskan dengan manusia secara hukum, atau dikiaskan dengan barang secara hukum, ulhiqa bi aktsarihima syabahan, maka hukum budak ini dimasukkan dengan hukum yang paling banyak persamaannya dengan budak. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan wa huwa hunal mata, maka dihukumi si budak ini sebagai hukum barang. Hukum barang dalam mazhab Syafi'i dihukumi barang. Kenapa? Karena bisa dijual belikan. Kemudian karena bisa dipakai. Kemudian karena dia mirip hewan. Hewan itu kerja nggak digaji. Begitu juga budak. Budak itu disuruh-suruh sama seperti hewan. Budak itu dijual belikan sama seperti hewan. Budak itu dan sejenis dan misalnya yang lainnya. Yang menunjukkan lebih besar sifat dia sebagai barang daripada sifat dia sebagai manusia yang merdeka. Kira-kira di sini paham teman-teman sekalian? Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham gimana? Sulit atau mudah atau masih ngambang-ngambang?
Teman-teman paham atau tidak? Saya bahaya ini, takutnya masalah kias ini termasuk masalah yang berat. Kalau nggak paham, boleh juga nanti belajar lanjut ini syurutul qiyasnya. Syurutul qiyasnya. Dari tiga jenis kias ini, ada yang tidak paham, atau nggak paham semua, atau ada yang nggak paham di antara tiga itu, duanya nggak paham, atau satu nggak paham, ada yang, atau paham semua. Mana pilih? Paham semua nggak? Halo. Curiga saya diam-diam ini nggak paham pokoknya. Akh Asrul, paham tidak? Ahmad Syuhada, paham tidak? Hidayatullah. Nah, Ustaz, paham mana jazakallahu khairan. Baik. Ahmad Syuhada, paham? Alhamdulillah paham Ustaz. Paham tuh. Oke. Hidayatullah, paham? Marwan Hadid, paham? Muhammad Arif, paham? Syahidan Sultadi, paham ya? Yulia Sari, paham? Yulia, kamu paham tidak, Yulia? Curiga saya. Sedikit banyaknya paham. Gimana tuh jawabannya? Baik. Baik. Ada satu lagi jenis kias yang nggak disebutkan adalah namanya kias nafyul fariq. Kias yang dia menghilangkan perbedaan di antara kedua aja. Jadi ada asal dan fara yang dia mirip banget. Hampir tidak ada perbedaan. Hampir tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaannya itu tidak menjadi pengganggu, kita bilang. Tidak menjadi pengganggu hukum itu. Pengganggu hukum itu. Kias nafyul fariq namanya. Yang disebutkan di sini. Misalnya, kias antara HP Samsung dan HP Xiaomi. Baik. Didapatin dalam syariat misalnya. Didapatin dalam syariat misalnya bahwasanya hukum memakai didapatin dalam syariat misalnya hukum memakai Samsung adalah boleh. Samsung boleh. Maka apa hukum memakai HP Xiaomi? Jawabannya apa? Boleh juga. Nah, ada perbedaan nggak di antara HP Samsung sama HP Xiaomi? Antum merasa? Ada nggak kira-kira perbedaan? Banyak kan? Tapi apakah perbedaannya itu menjadi sebab dia itu hukumnya dibolehkan? Misalnya HP Samsung dibolehkan dikarenakan dia alatul ittisal, yaitu alat untuk berkomunikasi, ya. Alat untuk berkomunikasi. HP Xiaomi juga ilahnya itu mempunyai ilah, yaitu alat komunikasi juga. Tapi mereka dua banyak perbedaan. Misalnya casingnya berbeda, misalnya asalnya berbeda. Tapi perbedaannya itu tidak mempengaruhi ilahnya tadi, yaitu alat komunikasi. Apapun warnanya, alat komunikasi tetap jalan. Apapun, dimanapun tempatnya, alat komunikasi tetap jalan. Maka ketika kita bilang, kalau Samsung dibolehkan, maka Xiaomi juga dibolehkan. Kenapa? Karena mereka banyak banget persamaan. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaannya itu tidak mempengaruhi konsekuensi sebuah ilah tadi. Konsekuensi sebuah ilah tadi. Misalnya lain, laginya adalah misalnya budak perempuan dan budak perempuan pula. Budak perempuan dan budak laki-laki. Ulama bersepakat bahwasanya budak perempuan itu kena hukuman had itu hanya setengah doang. Apapun hadnya. Misalnya dicambuk
80 kali manusia normal, manusia merdeka, tapi untuk budak perempuan maka 1/2. Fa'in ataina bifahisyatin fa'in ataina bifahisyatin fa'alaihinna nisfu ma fa'alaihinna nisfu ma minal azab. Astagfirullah, ana lupa. Fa'in ataina bifahisyatin fa'alaihinna nisfu ma. Ayatnya hari ingat. Fa'in ataina bifahisyatin. Allah kali lupa saya. Intinya budak perempuan itu kena hukuman setengah dari had. Kalau laki-laki misalnya azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin min hutma mi'ata jaldah. Manusia normal, manusia merdeka itu mendapatkan 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Tapi kalau budak perempuan maka cuma dapat 50 cambukan. Yang ditanya adalah budak laki-laki apakah juga dapat setengah hukuman dari budak dari apa yang dikenakan kepada mereka? Jawabannya iya. Kenapa? Kalaulah budak perempuan dikenakan setengah hukuman had, maka begitu juga laki-laki. Karena budak perempuan sama dengan budak laki-laki. Dan adapun perbedaan mereka, yaitu jenis kelamin, itu tidak mempengaruhi sifat budaknya mereka. Tetap, mau dia berubah jadi perempuan, mau jadi berubah laki-laki, dia tetap dinamakan budak. Dan sebab diringankannya hukuman yang awalnya 100 menjadi 50, yang 80 dijadikan 40, itu dikarenakan budak, bukan dikarenakan perempuannya. Maka persamaan mereka banyak dan perbedaan mereka itu enggak mempengaruhi sebuah hukum, maka boleh dikiaskan, dinamakan qiyas nafyul fariq, yaitu qiyas yang dia menghilangkan perbedaan di antara keduanya. Ya, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Ya, benar. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu kita bisa menetapkan sebuah hukum. Maka kalau antum mau kuat istinbatnya, maka harus paham kiasnya secara sempurna. Secara sempurna itu nggak boleh hanya kita bilang memahami kias setengah-setengah, enggak. Kias itu nggak bisa juga dipahami langsung jelas sebagaimana kias illah. Tapi ada kias yang dia perlu pendalaman pemikir lagi. Perlu tengok ciri-ciri kiasnya apa, lawazimnya apa, sifat-sifatnya apa, apakah sifatnya arid atau tidak, ataukah sifatnya lazim. Itu perlu diperhatikan semua ketika melihat sebuah kias. Jadi ketika antum mengapain kias harus dipahami, mempunyai dasar-dasar yang kuat untuk dapat memahami bahwa saya ini bisa dikiaskan atau tidak. Karena saya lihat ya sekarang itu sedikit-sedikit nggak bisa dikiaskan. Ataupun di sisi lain ada yang mengatakan semuanya bisa dikiaskan, itu salah juga. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, itu kias itu bisa terjadi pada seluruh hal dalam syariat kecuali tauhid. Kecuali tauhid itu nggak bisa kias. Tapi secara fikih furu' itu boleh semua dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi itu furu' dibolehkan kecuali ada kecualinya, kecuali hudud, kecuali asbab, kecuali rukhsah dan lainnya. Kalau Syafi'i enggak, semuanya hampir sama boleh. Rukhsah enggak boleh ya, rukhsah enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Hudud boleh dalam mazhab Syafi'i. Hudud boleh dalam mazhab Syafi'i untuk dikiaskan. Adapun dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, hudud enggak boleh. Jadi setiap mazhab itu mempunyai batasan-batasan sendiri dalam kias. Tapi di antara 4 mazhab yang paling luas kiasnya adalah mazhab Syafi'i. Makanya ketika antum lihat mazhab Syafi'i itu bisa mengkiaskan ke banyak hal, itu karena mazhabnya kayak gitu. Karena mazhabnya memang seperti itu. Mungkin aja antum memegang mazhabnya Abu Hanifah yang mempunyai batasan-batasan tertentu, atau mazhab Hambali yang mempunyai batasan-batasan tertentu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu termasuk saya bilang sangat-sangat
luas jangkauan kiasnya. Sangat-sangat luas jangkauan kiasnya. Yang seakan-akan kita melihat istidlalnya Syafi'iyah itu seperti kita bilang memaksakan dalil. Memaksakan dalil. Bahkan mereka mencari dalalah dari sebuah ilah itu sampai sesuatu yang sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Misalnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan kita menambahkan kata Sayyidina dalam tahiyat. Dalam tahiyat. Yaitu dalam salawat kita ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Menggunakan kata Sayyidina. Alasannya kenapa? Karena ada sesuatu hal. Yaitu dalilnya dari mana? Dalilnya mengenai apa namanya tuh? Abu Bakar yang mundur jadi imam dari imam ketika Rasulullah SAW datang. Ketika dia lagi sholat, Abu Bakar lagi sholat, Rasulullah datang, maka Abu Bakar mundur ke belakang seperti memberikan isyarat bahwasanya Rasulullah jadi imam. Tapi di sisi lain Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk maju, tapi Abu Bakar tetap gak mau. Dan sini Rasulullah tidak memberikan kita bilang memberikan hukuman kepada Abu Bakar dikarenakan melanggar perintahnya. Di situ kan Rasulullah memerintahkan Abu Bakar tetap jadi imam, tapi Abu Bakar mundur dikarenakan adab. Maka dipahami di sini oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya adab itu lebih utama daripada suatu perintah. Tapi perintah di sini kan mujmal ya, bisa perintah berupa yang wajib, bisa yang yang bisa musuh sunnah. Tapi secara umum adab itu diutamakan daripada perintah, yaitu daripada ittiba, daripada ittiba. Maka ketika masalah Sayyidina itu Rasulullah mengajarkan para sahabat itu tidak menggunakan kata Sayyidina. Tapi di zaman sekarang memanggil nama Nabi langsung dengan Muhammad itu termasuk sesuatu yang gak baik. Maka dalam bentuk min babil kita bilang adab ya. Di antara kita bilang masuk ke permasalahan adab, yaitu dikatakan adab, kita menambahkan kata sayyid di dalam salawat kita ketika sholat. Walaupun setelah itu bisa rancu. Rancunya dari sisi apakah azan bisa pakai kata sayyidina? Apakah ketika membaca Al-Quran kita memakai kata sayyidina dan lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin segitu saja pertemuan kita hari ini. Saya minta maaf atas kekurangan saya hari ini. Qadarullah, saya juga ya. Apakah ada kesamaan antara kias dan cocokologi? Kalau dibilang ada, pasti ada. Karena kias itu kerjanya mencocok-cocokkan. Mencocok-cocokkan, tapi cocokologi di zaman sekarang ini itu konotasinya ada negatif. Jadi kalau kias itu bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau cocokologi itu negatif udah. Tapi emang kalau dibilang kias itu emang cocokologi, kerjanya mencocok-cocokin. Selama yang fara ini nggak ada hukum, maka ulama ini mencari-cari hukum yang paling cocok sama si fara ini. Si fara ini. Tuh. Wallahu ta'ala alam. Ana harap antum murojaah lagi masalah kias ini, latihan lagi bagaimana melihat illah. Kemudian di sini juga di kitab ini nggak disebutkan namanya masalikul illah. Itu perlu dipelajari sebenarnya. Kemudian setelah masalikul illah nanti ada namanya qawadih al-illah, yaitu pembatal-pembatal illah itu. Dan hal itu termasuk kelas beratnya belajar usul fikih. Kalau antum paham ini, alhamdulillah banget. Artinya antum termasuk orang yang Allah berikan taufik. Karena nggak semuanya orang bisa paham illah sekali pertemuan. Nanti insya Allah masalah syurut benar susah. Tapi kalau masalah pengertian kayak gini paham, perbedaannya tahu, maka sudah dikatakan insya Allah antum masalikul illah di kitab banyak hal ya. Di kitab-kitab usul fikih gede semua disebutkan masalikul illah.
Misalnya Nihayatus Usul atau kitab Minhajul Usul punyanya Al-Baidawi, kemudian Bahrul Muhit punyanya Zarkashi, kemudian Al-Ihkam punyanya Al-Amidi dan lainnya. Semua disebutkan di situ adalah Masalikul Illah. Insyaallah kalau memang ada waktu kita akan lakukan Masalikul Illah. Dan bagaimana itu Masalikul Illah itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi hal itu merupakan ilah. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Bisa dari susunan kata, bisa dari kata Rasulullah langsung, bisa dari ciri isyarat dari syariat, atau bisa juga dari ijma. Misalnya ulama bersepakat bahwasanya ilah ini adalah ini, ilah dari hukum ini adalah ini. Maka kita bilang hukum ini ilahnya ini, maka setiap ada hukum yang ada, setiap permasalahan yang ada ilahnya seperti itu, maka dihukumi sama. Insyaallah pelan-pelan kita belajar usul fikih. Karena kalau pelan-pelan insyaallah menikmatin benar. Oh iya, udah pernah belajar kita ya di Hafiz ya. Tuh, nah, tapi Anda ngedalamin nggak kemarin kita pas belajar di Hafiz masalah Masalikul Illah? Tapi banyak nggak paham kemarin masalah Masalikul Illah. Baik. Apakah di mazhab Ibnu Hazm tidak dikenal qiyas? Mereka hanya memakai qiyas nafil farik saja. Nafil farik doang yang mereka pakai qiyas ya. Itu pun nanti tidak dalam jihahnya, bukan di, mereka nggak mengaku itu qiyas. Tapi mereka memasukin itu masalah babul am. Babul am, masuk ke umuman. Keumuman dari sebuah dalil. Ya, beda-beda cara pandang ulama, tapi ada yang disepakati bersama Ibnu Hazm, misalnya nafil fariq, sisanya enggak. Ibnu Hazm itu enggak menerima qiyas illah, enggak menerima qiyas dalalah, enggak menerima qiyas syabah, enggak terima dia, enggak terima. Kalaupun dia mengakui ada ilah, dia ilahnya enggak bisa muta'addi. Enggak bisa kita bilang diletakkan ke hukum yang lain. Hanya khusus di hukum itu saja. Itu dia, wallahu taala alam. Mungkin sekian dulu pertemuan kita. Saya minta maaf jikalau banyak kekurangan hari ini. Pada Allah saya juga belum sehat pada hari ini. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan belajar kita pekan depan mengenai kias kembali. Dan teman-teman kalau ada yang nggak paham mengenai kias bisa ditanyakan. Karena kias ini termasuk pelajaran yang sulit bagi beberapa orang. Dan takutnya antum juga sulit dikarenakan mungkin kekurangan dari apa yang Anda sampaikan atau emang dari materi yang berat bagi antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik.